kembali ke dua sisi. Saya ingin dengarkan suara Bung Ahmad Bodoni karena mengatakan bahwa dia kaget. Dan terus terang saya kaget nih perbincangan di sini. Jangan-jangan kita membicarakan dua hal yang berbeda soalnya. Iya, Pak Rizal bikin kita kaget. Nah, yang bikin kaget itu perbincangan yang lagi off tadi. Jadi kagetnya begini, kagetnya ada dua petinggi negeri ini terlibat di komunikasi publik yang menurut saya kurang terlalu baik. Sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dan persepsi yang bermacam-macam. Siapa yang Anda maksudkan? Misalkan, pertama ketika Pak Amin Rais menyebutkan di dalam sebuah media, Pak Jokowi melakukan pengibulan. Itu jelas di medianya, pembagian sertifikat pengibulan. Itu kan menimbulkan makna yang bisa beragam. Padahal penjelasan di dalam artikel itu disebutkan bahwa Pak Amin mengingatkan bahwa di situ ada sekitar 74% lahan dikuasai oleh kelompok konglomerat. Nah, sebelum masuk ke situ, kita sebagai koalisi dari pemerintah sebenarnya tidak anti kritik. Kritik itu sesuatu yang biasa saja gitu. Tetapi dalam menyampaikan kritik itu harus dipaparkan dengan data-data dan bukti-bukti sehingga tidak menimbulkan misinformasi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Amin tanda kutip pengibulan tersebut ditanggapi yang respon yang spontan dari Pak Luhut yang sudah kita lihat videonya seperti itu. Yang salah. Tentu saja hati kita ini boleh panas, tetapi kepala harus dingin. Kira-kira begitu. Kaitannya dengan pembagian sertifikat, apa yang saya merujuk pada media yang diperbincangkan kemarin. Pembagian sertifikat itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ya. Sudah lama, zaman Pak SBY itu dikenal dengan nama Prona, sekarang PTSL. Target kita sampai tahun 2024 itu ada sekitar 126 bidang lahan yang mau disertifikat. Tahun ini ada sekitar 7 juta. Tahun besok ada 9 juta. Itu biasa saja sebenarnya program yang berkelanjutan. Cuman di zaman Pak Jokowi itu prosesnya lebih cepat. Itu satu hal. Hal yang berbeda, dikatakan di situ ada 74 aset dimiliki oleh konglomerat. 74% aset berupa hutan yang menjadi lahan bisnis, dalam ini menjadi perkebunan sawit, dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Perlu diingat bahwa saat ini kalau tidak salah ada sekitar 2,4 juta hektar lahan itu yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, proses perizinannya itu panjang, tidak hanya di zamannya Pak Jokowi. Kita lihat misalkan ada sekitar 2,2 juta hektar perizinannya itu sudah terjadi sejak zamannya Pak SBY. Dari tahun 2004 sampai di 2014. Yang terbanyak juga justru di tahun 2009 ke 2014 terkait dengan pemberian izin lahan-lahan menjadi lahan bisnis menjadi perkebunan. Jadi pesan Anda maksudnya adalah bahwa Pak Amin Rais itu kelewatan ngomong gitu? Ya tidak juga begitu, harusnya menggunakan data dan tinggal dicek. Misalkan pada tahun 2009 ke 2014 di situ ada sekitar 1,6 juta hektar pemindahan izin 1,9 Pak sekarang. 1,9. Bukan waktu ya, 2009-2014. Yang waktu itu menterinya adalah Pak Zulkifli Hasan. Kadernya PAN sendiri, orangnya Pak Amin. Kadernya Pak Amin dan ya mohon maaf masih besan Pak Amin. Zamannya PAN. Kita ingin menyatakan bahwa sebenarnya data-data seperti itu perlu dikonfirmasi ulang. Kita konfirmasi aja sebagai dan itu proses pelepasan kawasan hutan yang terbesar sepanjang Republik ini pasca reformasi. Itu zamannya Bang Zul. Yang kadernya Pak Amin juga. Harusnya itu tadi jangan sampai kita yang namanya gajah di depan mata nggak kelihatan. Ya semut di ujung lautan dibahas-bahas itu nggak boleh juga itu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama balik lagi ke redistribusi aset tadi, saya sepakat kalau Prona itu sudah ada lama. Sebenarnya sudah dari tahun 81. Ya. Cuman memang seperti yang saya sampaikan tadi, di zaman Pak Jokowi ini prosesnya dipercepat. Ya, makanya itu saya apresiasi prosesnya dipercepat. Tapi yang dimaksud dengan pengibulan oleh Pak Amin itu adalah bahwa sumber utama masalahnya ini nggak disentuh gitu loh. Jadi lebih di permukaannya. Karena jadi seperti itu seperti misalkan ya maaf mirip-mirip SMK lah ya. SMK mobil SMK. Itu kan gencar sekali di permukaannya, tapi where is di SMK now? Ini Bung Derajat ini kemana-mana larinya ini. Enggak, maksud saya yang pesan dari Pak Amin adalah jadi jangan hanya di permukaannya, intinya itu dilihat. Jadi jangan sampai intinya jadi terlewat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada soal maaf segala macam, sama sekali tidak ada soal permintaan maaf. Maksud saya adalah kita harus bisa menempatkan tokoh-tokoh bangsa ini pada posisi yang memang pas mereka.
Dan ketika Pak Luhut menyampaikan ancaman, ya kita jadi terkaget-kaget loh. Kok terkena kritik seperti ini bukan dilihat substansinya, tapi malah menjadi ancaman yang justru nggak produktif. Tapi saya rasa apa komentar Anda terhadap ya saya sudah berikan banyak komentar. Intinya ya itu apakah memang pemerintah ini hobinya mengancam, apakah pemerintah ini hobinya cari-cari kesalahan dan sebagainya. Tapi saya rasa di pihak pemerintah sekarang juga menyadari bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut itu tidak tepat, ya. Jadi itu saya rasa itu juga dikoreksi juga oleh pihak teman-teman di pemerintahan. Yang ketiga, soal perizinan yang disampaikan oleh zaman Bang Zul. Ya betul, Bang Zul memberikan perizinan, tapi yang perlu diingat adalah bahwa pada saat itu ada ratusan perusahaan di Kalimantan Tengah dan di beberapa daerah lain itu yang bergerak tanpa izin. Baik, Ya. saya ingin teman-teman memutar kembali, teman-teman produser maksud saya memutar kembali pernyataan Luhut Panjaitan karena berkaitan dengan apa yang ia sampaikan setelah mendengar bahwa Pak Presiden disebut ngibul oleh Pak Amin Rais. Kita lihat lagi apa kalimat-kalimatnya. Yang senior itu bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya dikibulin? Dari dulu juga dijabagi proses sertifikat itu, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan banyak. Lah salahnya di mana? Jadi asbun aja. Jadi jangan bilang bahwa kita pro PKI, apanya pro PKI? Di mana pro PKI? Dan umpas PKI saya komitin umpas PKI kok. Ya dosa aku banyak juga kok. Ya sudahlah diam aja lah. Yang lalu-lalu kita lihat ke depan. Tapi jangan main-main. Kalau main-main ya kita pun bisa cari bersama memang mau siapa. Kalau tidak salah Pak Amin Rais menyebut juga bahwa rejim ini pro PKI. Makanya kemudian disebut-sebut oleh Pak Luhut berkaitan dengan jangan macam-macam. Awas ya. Anda mengatakan bahwa pemerintah sekarang baper. Maksudnya apa, Bung Rizal? Jadi begini, yang pertama tadi Mas Derajat sudah sampaikan, kita ini di era reformasi yang dulu terbelenggu, ada kebebasan. Situ apa? Kebebasan berdemokrasi yang luar biasa, ada kebebasan berpendapat. Apalagi Pak Amin tokoh reformasi. Jadi kalau Pak Amin menyampaikan itu atau siapapun ya, nggak usah Pak Amin, tokoh ya kita yang mahasiswa aja biasa tuh mengkritik pemerintah, itu biasa. Yang namanya masyarakat, apalagi tokoh sampai mahasiswa, itu biasa anak-anak remaja. Jadi tokoh boleh menista dan memfitnah gitu. Bukan Saya menista sebentar. itu. Jadi itu biasa, mengkritik itu pertama biasa Itu di bukan era kritik, di era Tapi harus reformasi kritik yang ini. membangun. Nanti Biar selesaikan dulu. Yang kedua, Nah, berarti persepsi tentang kritik dari teman-teman PDIP sekarang ini berbeda dengan persepsi tentang kritik teman-teman PDIP ketika zaman Pak SBY. Saya mau ke situ. Yang kedua, ini beda nih. Itu kan yang kedua, kan? Itu eranya. Yang kedua, kita introspeksi loh, ya kan? Kita belajar sama Pak SBY yang 10 tahun. Pak Jokowi ini nggak ada apa-apanya dikritik di zaman ini 3 tahun ini. Coba lihat Pak SBY. Kita boleh searching hari ini 10 tahun, hampir setiap hari nggak pernah berhenti. Komentar Pak SBY biasa saja, nggak berlebihan, apalagi ngancem-ngancem. Ya mohon maaf, kami di oposisi. PDIP lebih dahsyat lagi. Kalau buat PDIP nggak ada bener PSB itu dari A sampai Z. Termasuk Kan begitu. seniornya Mas Arteri ya Ara itu bareng-bareng saya terus ngantemin Pak SBY terus. Enggak, tapi terus. Maksud saya begini, poin sebentar. Yang terakhir. Maksud saya biasa saja yang namanya pemerintah itu biasa saja, nggak usah berlebihan. Kemudian yang tidak kalah penting, harusnya pemerintah memahami yang namanya pemerintah itu biasa penguasa. Kami di DPR ini, dikritik biasa tiap hari. Yang penting tunjukkan dengan kerja, dengan kinerja. Tidak usah membalas berlebihan, apalagi pakai ngancam-ngancam. Ya bikin ribut lah. Ini ancaman juga terhadap ini. Apa? Ancaman juga. Lu jangan gitu dong. Ya, Jangan saya justru kasih tahu warning. waktu jadi oposisi, kami oposisi bersama-sama, kita mengerti PSB, tapi PDIP luar biasa. Oke. 10 tahun. Sekarang baru 3 tahun begitu kan biasa aja. Dijawab sesaat lagi setelah pariwara berikut. Dijawab sesaat lagi. Kami akan kembali dua sisi. Bos, PDIP mah ngeri kalau